Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Trivenayanti dengan NIM channel 119549, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia angkatan 2019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekonomi global terkait forum G20 yang sedang berlangsung di Bali. Nah, yang pertama yaitu apa itu G20? Nah, kelompok 20 atau disebut dengan G20 adalah kelompok yang terdiri dari 19 negara dan Spanyol sebagai tamu tetap dengan perekonomian besar di dunia, ditambah dengan satu organisasi antar pemerintah dan supranasional yaitu Uni Eropa. Kemudian lalu apa manfaat Indonesia mengikuti forum G20, yaitu dikutip kembali dari situs Kementerian Keuangan, sebagai anggota forum G20 Indonesia bisa mendapatkan manfaat informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, kemudian potensi resiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain, terutama negara maju. Nah, dengan demikian Indonesia mampu menyiapkan kebijakan ekonomi yang tepat dan terbaik. Selain itu, Indonesia juga dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan dukungan internasional lewat forum ini. Nama dan prestasi Indonesia juga semakin dikenal dan diakui berbagai organisasi dan forum internasional. Kemudian lalu apa saja contoh kerjasama di bidang ekonomi yang dihasilkan oleh G20? Nah, di situ yaitu penanganan krisis keuangan global 2008, di mana salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungan dalam mengatasi krisis keuangan global di 2008. Kemudian kebijakan pajak, di mana G20 telah memacu KACD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Kemudian kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19, di mana inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri berpenghasilan rendah dan injeksi penanganan COVID-19 sebanyak 5 triliun dan penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis dan obat-obatan. Isu lainnya yaitu selain itu G20 berperan dalam isu internasional lainnya termasuk perdagangan, iklim dan pembangunan. Nah, kemudian dampak G20 bagi masyarakat Indonesia yaitu peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun. Dari sisi pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut gelaran G20 akan berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta sampai 3,6 juta dan juga 600.000 sampai 700.000 lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fashion dan kria. Nah, rangkaian kegiatan G20 di Indonesia akan melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, presidensi G20 juga akan mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Menunjukkan keberhasilan reformasi struktural antara lain dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan kepercayaan investor global. Indonesia akan berperan dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Baik, mungkin itu saja yang hasil dari presentasi saya mengenai ekonomi global terkait forum G20 yang sedang berlangsung di Bali. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.